Bagaimana cara mengatasi anak manja? Bagaimana cara menyembuhkan anak manja meskipun tidak bisa total? Karena kasih sayang orang tua kadang-kadang berlebih. Tetapi ada cara mengatasi agar anak tidak manja. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kayano Bintang. Anak manja itu menyesakkan hati, anak manja itu memalukan orang tua, dan anak manja itu membuat orang tua geram. Tapi ada cara mengatasinya. Bagaimana cara mengatasinya? Satu, berikan contoh yang baik. Anak adalah anak, bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak masih sempit, masih kurang pengalamannya, literasinya masih kurang. Sehingga perlu contoh yang baik. Contoh yang baik itu satu, tentang kejujuran. Dua, tentang permintaan yang cukup, jangan berlebih. Tiga, beri contoh tindakan, contoh omongan, dan sebagainya. Yang penting, berilah contoh yang baik. Nah, orang tua kadang lupa kalau di depan anaknya melakukan sesuatu yang tidak layak untuk dicontohkan, dan itu ditiru oleh anak. Maka anak manja itu bisa ditangani dengan memberi contoh. Yang kedua, tunjukkan realitas. Anak manja itu banyak yang tidak tahu kondisi nyata orang tua, tidak tahu realitas yang ada. Apakah realitas dalam bertamu, apakah realitas dalam pasar, dalam mall, realitas di kerumunan orang banyak, lalu dia manja. Nah, tunjukkan bahwa realitas dengan orang lain itu seperti ini, kondisi nyata orang tua itu seperti ini, bahwa mainan yang mahal dengan yang murah itu sama saja, yang penting bisa diajak bermain. Lalu jangan sering dibelikan sesuatu begitu saja. Lalu beri realitas dengan orang lain, beri realitas anak sebayanya, tetangganya juga ada yang tidak manja. Jadi beri realitas, ya. Yang ketiga, berkomunikasi dengan jelas dan tegas. Berkomunikasilah dengan bahasa anak, dengan jelas, lalu tegas. Tegas itu artinya harus jujur. Jadi di kemudian hari sudah tegas tapi ternyata kendor. Tapi tidak boleh main tangan, tidak boleh membentak sampai anak ketakutan, tidak boleh. Tapi komunikasilah dengan jelas, komunikasi yang bersahabat, komunikasi yang akrab, dengan gunakan bahasa anak, kemudian tegas terhadap sesuatu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jelaskan alasan mengapa tidak boleh, jelaskan alasan mengapa boleh. Lalu tegas terhadap yang berbahaya, tegas terhadap hal yang tidak sopan, tegas terhadap yang lainnya. Sehingga tingkat kemanjaannya berada dalam koridor aman, nyaman, ya, dan berkesan bagi anak. Itu yang ketiga. Yang keempat, melatih disiplin dan konsekuensi. Latihlah anak disiplin, kapan harus minta uang saku, kapan harus meminta sesuatu, kapan harus melakukan apa, lakukan itu dengan disiplin, dan konsekuensinya apa, beritahu konsekuensinya apa, sehingga dia tidak terlalu manja. Karena anak manja itu tidak tahu aturannya, tidak tahu disiplin, dan tidak tahu konsekuensinya. Maka sering itu harus sering omongkan konsekuensinya, sering omongkan aturan-aturannya, disiplinnya, dan arahnya adalah menanamkan tanggung jawab dan empati anak
terhadap sesuatu. Tanggung jawab itu penting. Dan tanggung jawab itulah dilatih lewat disiplin dan konsekuensi. Ya. Nah, yang kelima, jangan terlalu melindungi anak yang tidak masuk akal. Jadi jangan di depan anak menunjukkan rasa melindungi. Ini anakku, sampai kapanpun harus saya tanggung jawabi. Ini anakku, sampai kapanpun nanti akan saya beri uang saku. Ini anakku, karena anakku ya saya akan memberikan semuanya untuk anakku. Nah, ini yang membuat anak menjadi kata kunci. Oh, ternyata semua demi saya. Kalau gitu saya akan minta semuanya. Begitu. Jadi itu perlu dilakukan supaya anak tahu. Kalau ngomong begitu jangan di depan anak. Kalau bisa ya jangan ngomong itu, di batin aja. Nggak usah diomongkan orang lain bahwa itu anak saya, apapun akan saya penuhi kebutuhannya. Itu ya memang begitu, tapi nggak usah diomongkan sebab anak akan dengar. Ketika anak mendengar, ini modal untuk manja. Begitu ya. Yang keenam, jangan sering memberikan hadiah tanpa alasan. Jangan sering memberikan hadiah tiba-tiba, tidak ada hujan, tidak ada angin, memberikan hadiah. Lalu memberikan oleh-oleh, memberikan jajan. Pokoknya akhirnya ketika suatu saat kita tidak membawa hadiah, dia merengek, nangis, minta. Begitu. Jadi jangan sering-sering, harus ada alasannya ketika memberikan hadiah. Ya. Memang itu bentuk rasa kasih sayang orang tua, tapi bentuk rasa kasih sayang itu tidak dimaknai sebagai sebuah kasih sayang yang realistis, tetapi dia malah itulah keharusan orang tua untuk saya, maka saya harus melakukan sesuatu. Nah, ini susah, ya jangan lakukan ya. Yang ketujuh, cara mengatasinya, jangan ambisi cepat berubah. Bahwa anak perubahannya dalam proses. Karena anak itu kan dari usia 0 tahun sampai ya mungkin 20 tahun lah ya. Dan itu proses. Jadi jangan hari ini harus tidak manja. Tidak, ya pelan-pelan ada prosesnya. Karena perkembangan anak itu ada waktunya, ada harinya. Jadi nggak usah semua harus hari itu. Kayak seperti mau kiamat. Enggak. Pokoknya anak saya harus begini. Kalau enggak, tempeleng begini. Enggak, pelan-pelan ada prosesnya. Yang penting orang tua punya target. Nanti usia 5 tahun dia nggak akan manja. Nanti usia SD dia sudah punya tanggung jawab mengelola uang saku. Nanti ketika ini sampai pada ini, nanti dia kemandiriannya sudah. Jadi punya targeting, ada proses. Sebab kalau ingin bim salah bim, seketika biasanya orang tua itu main tangan, KDRT, anak ditempelengi, nggak boleh. Dikira hidup itu tinggal sehari, enggak, ada prosesnya. Begitulah cara menangani anak manja. Dan cara itu fleksibel ya. Fleksibel, harus lewat mana dulu. Dan kadang tidak bisa kita lakukan sendirian. Kadang berdua dengan bapak ibu, kadang dengan nenek, dengan siapa. Pokok budayakan seperti itu. Pasti anak Anda akan sukses dan menyenangkan bagi keluarga. Demikian ya. Salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle.